Baiklah, podcast kali ini kita akan membahas True Beauty atau TSOA episode 206. Di sini, di awal panel kita diperlihatkan pewawancara yang mulai mewawancarai Suho. Terlihat Suho gugup ketika berbicara tentang masa depannya 10 tahun mendatang. Sore pun tiba, mereka sudah selesai melakukan wawancara dan sepertinya wawancara Suho tidak diperlihatkan. Salah satu kru mencoba mengajak Suho dan Jukyung untuk makan malam bersama dengan yang lainnya. Namun Suho menolaknya dan mencoba mengajak Jukyung pergi ke suatu tempat. Di sini Sojun berkata, "Kerja bagus dan sampai jumpa." Jukyung pun mengiyakan. Nampak di sini Sojun dihampiri fansnya yang memberikan sesuatu kepadanya. Adegan pun beralih ke suatu tempat di rooftop pagar berkawat yang memperlihatkan langit yang sudah gelap. Suho berniat mengajaknya kembali ke tempat tersebut. Di situ, Jukyung merasakan angin sejuk yang berhembus. Kemudian, Suho membicarakan wawancara sebelumnya dan ia berpikir, Suho tak tahu mereka berdua bermimpi seperti itu. Ia merasa satu-satunya yang hidup dengan tenang dan tak melakukan apa-apa. Lalu Jukyung mencoba menyemangatinya yang telah bekerja keras, memasak dan menjadi pegawai tetap di toko. Namun Suho terus merasa gelisah karena ingin berpikir serius tentang mimpinya. Apa yang sebenarnya ingin ia lakukan di masa depan. Jukyung sadar dirinya terlalu sibuk sampai ia mengabaikan masalah Suho selama ini. Lalu ia mencoba berusaha mendukung Suho jika Suho ingin melakukan sesuatu. Di sini Suho sangat senang bertemu dengan Jukyung karena ia melihatnya tanpa make up membuatnya bisa lebih dekat dengannya. Ia mengingat pertemuannya di kafe komik dan belajar bersama. Karena Jukyunglah hidupnya sangat beruntung dan bahagia. Lalu Suho memeluk Jukyung dan berterima kasih karena sudah bersamanya selama ini dan ia berharap ia ada di masa depannya. Di sini Jukyung mengingat pertama kalinya Suho menyatakan ia menyukainya di bandara sebelum berpisah. Jukyung pun berkata, "Suho, terima kasih sudah mengatakan itu. Sebenarnya kalau dipikir-pikir itu sangat sulit sejak kau pergi ke Amerika Serikat dulu." Di sini Jukyung merasa sangat lelah dan gelisah tanpanya. Ia juga selalu merindukannya. Ia bersyukur karena ia bersama Suho sekarang. Jukyung meminta maaf karena terlalu sibuk dan lupa betapa berharganya itu. Di sini Jukyung mengajaknya bersama selamanya. Suho pun menjawab, "Iya, aku mencintaimu Jukyung," lalu mencium keningnya. Kini kita beralih ke adegan di restoran daging, tempat di mana semua kru dan Sojun makan. Nampak Sungho menikmati bir dengan yang lainnya. Tak lama kemudian ia melirik Sojun yang telah mabuk parah dan terus-menerus meminum birnya. Sungho terus khawatir karena melihat Sojun pergi keluar dengan terhuyung-huyung. Kemudian saking khawatirnya ia mencari dan melihat manajer Sojun yang mabuk tak sadarkan diri. Lalu di sini kita diperlihatkan Sojun yang duduk di depan teras bersedih dan menyanyikan sebuah lagu percintaan yang menyedihkan. Sungho pun menghampirinya dan bertanya keadaan Sojun yang terlalu banyak minum. Sojun menoleh dan terdiam sesaat melihat Sungho duduk di sampingnya. Lalu Sojun bercerita betapa melelahkannya hari ini dan membuatnya bingung. Ia meneteskan air mata dan berkata kalau dia sangat senang mereka bertiga bisa bersama setelah sekian lama. Terlihat Sojun mengingat masa lalu di masa SMA. Ketika sedang hujan, ia menghampiri payung milik Jukyung dan Suho. Lalu ia tertawa bercanda bersama mereka berdua kala itu. Lalu kembali ke masa sekarang. Ia berkata kalau ia merasa nyaman setelah sekian lama dan ingin tahu berapa lama mereka bisa bersama seperti itu. Bahkan Sojun berharap momen tersebut berlangsung selamanya. Di sini Sungho mencoba menghiburnya dan meminta bercerita juga pada Jukyung dan Suho. Namun Sojun sadar saat melihat mereka berdua bersama, ia tak bisa di antara mereka dan merasa itu berlebihan. Ia juga berharap tak ingin ketahuan siapapun lagi, terutama Jukyung. Dan di sini yang tahu hanyalah Sungho saja.
Sojun berharap ia bisa melupakan Jukyung walaupun tahu itu sulit. Namun ia percaya waktu akan menyelesaikannya. Kemudian Sojun meminta bantuan Sungho untuk melupakan Jukyung. Mendengar hal itu, Sungho bersedia membantu Sojun. Tak lama kemudian, Sojun mengajaknya membeli es krim dan mentraktir Sungho. Beberapa hari kemudian berlalu. Terlihat seperti biasa, Jukyung membuat konten make up dan tema kali ini adalah make up transparan yang terlihat seperti tanpa make up. Jukyung merasa kali ini pasti akan sulit. Ia langsung mempraktekannya dan menguploadnya seperti biasa. Tak lama kemudian ia mencoba melihat reaksi dari videonya. Banyak komentar positif yang memuji membuat Jukyung sangat senang. Ia juga meyakinkan dirinya dan tak perlu merasa bersalah karena tak bilang ia tak memakai riasan karena menyebutnya make up transparan. Walaupun begitu, ia sempat merasa cemas karena orang-orang benar-benar percaya. Keesokan harinya di tempat kerja Jukyung, ia sangat terkejut mendengar ia akan menjadi model iklan di suatu perusahaan brand tertentu. Bahkan iklan luar biasa tersebut hanya ditunjukkan pada idol saja. Ya sekelas Sojun gitu deh. Bahkan manajer marketing perusahaan tersebut bilang ia adalah penggemar Barbie Joe dan ingin menjadikannya model iklan. Di sini Jukyung agak bingung dan tidak begitu mengerti. Ia bertanya apakah ia harus pergi ke lokasi pemotretan setelah ia merias sendiri. Bu Eunkyung pun menjawab, apa maksud Jukyung karena ini adalah brand yang fokus dengan make up alami. Tentu saja Barbie Joe harus pergi pemotretan tanpa make up. Mendengar hal itu membuat Jukyung kaget. Bersambung.